dibandingkan 2014 itu lebih rendah. Padahal konsumsi jagung tuh meningkat karena kebutuhan jagung ini berbagai macam ternak, begitu juga makanan-makanan olahan dan seterusnya jagung. Dan ini potensial sebenarnya jagung ini. Tapi realisasinya luar biasa memalukannya. Ubi kayu juga mengalami kemerosotan, ini saya gambar polanya. Nah, lalu juga ubi jalar. Ya, mau tadi kacang tanah, kacang hijau, juga ubi kayu, ada ubi jalar. Semua ini berpotensi dikembangkan, dikaitkan dengan industri ya, untuk jadi macam-macam olahan. Tetapi produksi kita kurang, dan semula di era Soeharto relatif berkecukupan, bahkan sempat meskipun itu berlebihan menyebut swasembada pangan, tapi memang nyatanya produksi pangan itu relatif hampir bisa memenuhi konsumsi dalam negeri. Tetapi di era berikut-berikutnya dan terutama di era Jokowi ini, kita benar-benar tidak cukup pangan itu. Dan ke depan kita bisa menuju kepada kerawanan pangan. Sekarang kurang, besok rawa. Kita masih cukup, nanti kita akan lihat cukupnya kita karena mampu impor. Bagaimana kalau nanti kita sudah tidak cukup duit lagi impor? Mungkin nanti ada fase kita makan sandal jepit ya, bukan makan lagi pangan. Petani yang sudah berabad-abad jadi petani, bahkan sebelum ada negara Indonesia, bahkan sebelum datang, mereka itu bercocok tanam. Budayanya, kulturnya, sikap hidupnya. Ini belum saya gambar gula ya. Kita gula di era kolonial itu eksportir nomor 1, produsen nomor 2 di dunia. Sekarang kita importir terbesar di seluruh dunia. Kegilaan apalagi yang mau kita ciptakan di negeri ini kalau kita bicara tentang pertanian ini. Terbukti dari anggaran untuk Kementerian Pertanian itu hanya belasan triliun. Anggaran Kementerian Perindustrian di bawah 10 triliun. Bagaimana kita bisa mengembangkan ini kan? Kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan kinerja pemerintahan Jokowi dalam perekonomian yang perkembangannya selama 10 tahun, kurang-kurangnya 9 tahun terakhir selama era Jokowi bagaimana. Dan yang lebih penting dikaitkan dengan apa yang ditargetkan sendiri oleh Presiden Jokowi. Untuk kali ini kita menyoroti sektor pertanian. Sektor pertanian dalam arti luas ya, dalam arti luas itu berarti ya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di dalamnya ada peternakan. Sebagaimana assessment atau penilaian kita sebelumnya, kita mengkaitkan dulu dengan target dalam rencana jangka menengahnya. Kenapa? Karena rencana jangka menengah itu ditetapkan sendiri oleh Presiden dalam peraturan Presiden di awal periode. Lalu dokumennya disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berarti karena beliau menjabat 2 periode, maka ada 2 RPJMN selama era Jokowi. Yang pertama adalah RPJMN tahun 2015 sampai 2019, dan yang kedua RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Nah, di dalam dokumen tersebut banyak target yang kadang disebut sebagai proyeksi, kadang disebut sebagai sasaran. Sebagiannya bersifat kuantitatif dan memang lazim ya, karena dalam RPJMN sebelumnya di era SBY maupun dalam kelaziman menganalisis kinerja perekonomian, itu memang indikator-indikator tersebut itu biasa dinilai ya, di assessment, di analisis. Nah, dalam hal pertanian itu yang paling utama disodorkan oleh RPJMN dan juga begitu juga untuk menganalisis kondisi umumnya adalah pertumbuhan sektor pertanian. Berarti kaitannya dengan produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi. Jadi produk domestik bruto sebagaimana yang kita ketahui dihitung dan dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik BPS yang mengikuti best practices ya, manual internasional meski ada modifikasi. Jadi bukan suka-sukanya BPS. Untuk kasus ini BPS relatif cukup bisa diandalkan ya. Dan hanya satu-satunya dia yang menghitung produk domestik bruto. Nah, dalam produk domestik bruto tersebut yang merupakan nilai keseluruhan produksi barang dan jasa, secara teknis adalah perhitungan nilai tambah seluruh produksi barang dan jasa, dikelompokkan oleh BPS. Jadi jutaan macam barang dan jasa itu dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha atau sektor yang memproduksinya. Ada 17 sektor ya. Nah, di beberapa sektor itu ada subsektor. Salah satu dari 17 sektor itu adalah sektor pertanian. Sektor pertanian ini ditargetkan tumbuh oleh RPJMN 2015-2019 ya. Meskipun targetnya di bawah pertumbuhan ekonomi secara target ya. Mengapa? Karena memang sebagai sebuah negara yang
10 tahun yang lalu masih merupakan negara yang proses melakukan pembangunan ekonomi yang bertumbuh pada industrialisasi. Sebenarnya masih sampai sekarang, tapi kita kembali ke 10 tahun yang lampau. RPJMN dalam hal ini berarti adalah peraturan Presiden Jokowi, itu pertanian tetap ditargetkan tumbuh kurang lebih rata-rata 4,5% per tahun. Pada waktu itu pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,5 sampai 7 rencananya. Rencananya ya. Rincian juga dilakukan. Jadi tahun 2015 misalnya ditargetkan pertanian akan tumbuh 4,3%. Naik setiap tahun, naik 0,2 persen poin, sehingga di 2019 diharapkan sektor pertanian akan tumbuh 4,9%. Nah, nanti realisasinya semua jauh di bawah itu. Nah, pada saat RPJMN yang 2020-2024 ditetapkan, itu berarti sebelum COVID ya. Berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu, pemerintahan Jokowi menurunkan target. Jadi lebih rendah dari target RPJMN pertama. Jadi targetnya itu ya hanya di kisaran 3,8 sampai 4%. Sama, tapi tetap diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2020 diharapkan 3,7 dan seterusnya, naik 0,2 persen poin, sehingga di tahun 2024 ini sebenarnya target pertumbuhan sektor pertanian adalah 4,05%. Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti digambar dalam grafik ini. Yang biru merupakan target pertumbuhan sektor pertanian di dalam RPJMN, yang merah merupakan realisasinya jauh banget ya. Bukannya meningkat dari tahun ke tahun, malah cenderung turun. Meskipun sedikit meningkat di 2 tahun terakhir, yang 2024 adalah perakiraan berdasarkan 1 semester berjalan ini, tetapi jauh dari target. Jadi sektor pertanian ya tumbuhnya sangat rendah. Target kedua yang ditaruh di RPJMN adalah porsi. Porsi itu tadi kan 17 sektor. Kalau pertumbuhan sektor pertanian itu dihitungnya dari produksi real, jadi PDB nilai real dari tahun ke tahun. Nah, sedangkan porsi itu adalah menggambarkan perannya dalam keseluruhan PDB, dalam pengertian PDB harga berlaku atau harga pasar. Jadi kira-kira dia sebagai satu dari 17 sektor itu porsinya berapa? Nah, secara teoritis dalam konteks bahwa itu lazim dalam pembangunan ekonomi, memang ditargetkan turun, tapi turun secara perlahan. Nah, dengan maksud sebagiannya tertransformasi atau berpindah posisi untuk porsi yang lebih besar dialami oleh sektor industri rencananya. Nah, kita sudah kajian bahwa rencana untuk sektor industri pengolahan tidak berjalan, porsinya tidak sesuai target. Kalau tidak sesuai itu masih lumayan ya, jauh dari target, bahkan turun untuk industri pengolahan. Bagaimana dengan pertanian yang diharapkan menurun, ternyata bertahan, kan gitu. Artinya tidak terjadi transformasi ekonomi. Jadi kebalikan dengan pertumbuhan ya. Pertumbuhan ini diharapkan tingkatnya realisasi lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan target. Sedangkan porsi diharapkan pelan-pelan menurun kan. Yang terjadi adalah pada waktu Jokowi memulai, itu kurang lebih 13%, sekarang 12,5%. Jadi selama 10 tahun tidak terjadi transformasi. Itu satu aspek. Nah, aspek lain untuk melakukan assessment terhadap kinerja Jokowi di sektor pertanian adalah kita lihat lajunya tadi. Kita ambil saja perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu yang biru ya. Tetapi sektor pertanian yang selain di bawah target memang dia sangat rendah. Nah, satu catatan lagi, di antara subsektor pertanian, jadi ada 6 subsektor dalam pertanian yang disajikan di PDB-nya BPS, itu tanaman pangan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah lagi dari sektor pertanian. Kebayang ya, sektor tanaman pangan ini mencakup kurang lebih sekitar 20-25% dari sektor pertanian. Dan di antara sektor tanaman pangan ini yang cukup besar adalah sektor subsektor, dari subsektor, namanya tanaman rakyat. Ini nanti kemana-mana kita bisa diskusi ini sebenarnya. Tetapi kita cukup sajikan bahwa pertanian, subsektor tanaman pangan itu tumbuh sangat rendah dan tidak sesuai harapan. Akibatnya, transformasi yang diharapkan oleh RPJMN, dan memang begitu menurut kajian ekonomi pembangunan, negara manapun dengan jumlah penduduk yang banyak, wilayah yang sangat luas, memiliki sumber daya yang cukup berlimpah, sumber daya alam maksudnya, sumber daya alam itu termasuk lahan, itu mestinya terjadi transformasi, berkurangnya porsi sektor pertanian, meski tetap tumbuh tapi berkurang, diimbangi dengan sektor industri pengolahan yang tumbuh pesat sehingga porsinya bertambah,
Nah, lalu sebagiannya pada jasa. Karena kita kaya sumber daya alam, pertambangan dan penggalian juga merupakan porsi yang besar di masa lampau. Mestinya pada kondisi kita memiliki itu nilai tambah pertambangan dan penggalian besar, apalagi ditimpali dengan harga komoditas dunia yang pada saat-saat tertentu sangat tinggi, surplusnya itu harus menjadi transformasi ke industri. Di samping dengan apa yang sekarang mulai dikenal hilirisasi, sudah lama itu ide itu hilirisasi, supaya dia tidak hanya mengekspor atau memproduksi sumber daya alam secara langsung ekstraktif, tapi juga diolah, sehingga yang berkembang tidak hanya si penggalian dan pertambangannya, tetapi juga industri pengolahannya. Tapi itu tidak berlangsung mulus ya, untuk tidak mengatakan gagal saya. Ya, di mana di gambar ini ya yang merah itu memang pertanian menurun, sempat menurun tajam, tapi belakangan landai kan. Nah, industri pengolahan yang sempat meningkat, kemudian menurun, dan di era Jokowi tidak bisa rebound, tetap turun. Sementara sektor pertambangan yang pernah menjadi andalan besar di era Soeharto, itu pelan-pelan menurun, tetapi kemudian di era-era Jokowi itu lagi yang diandalkan. Sebetulnya diandalkan bukan karena kinerja ya, karena harga komoditas yang kemudian membaik, dan kita memang bangsa yang diberkahi ya. Jadi habis minyak ada gas, belum habis minyak sudah ada gas, belum habis gas sudah ada batu bara, belum habis batu bara sudah ada nikel dan beberapa tambang lain termasuk emas ya, perak. Jadi kita negara yang sebenarnya memiliki sumber daya alam yang punya nilai ekonomi yang tinggi, tetapi mestinya itu membantu proses transformasi ekonomi yang tidak lagi berbasis semata-mata bergantung pada alam. Tetapi Jokowi gagal mentransformasikan itu. Asesmen kita berikutnya dalam hal kegagalan Jokowi di sektor pertanian. Jadi saya berulang-ulang mengatakan ini supaya gampang saja nih, nanti argumen-argumennya saya sambung, bahwa memang dari awal saya ingin menilai bahwa memang 10 tahun atau sekurang-kurangnya 9 tahun ini gagal ya dalam hal sektor pertanian. Nah, dari salah satu sektor pertanian yang penting itu namanya pangan. Tadi kita baru bicara tanaman pangan. Pangan artinya lebih luas daripada tanaman pangan ya, karena ada yang dari peternakan dan ada yang dari perikanan kan, pangan itu. Bahkan ada undang-undangnya ya, di tahun 2012 itu undang-undang tentang pangan, ada definisinya pangan. Lalu disebut-sebut soal ketahanan pangan di dalam undang-undang. Ketahanan pangan loh, bukan kecukupan. Jadi kecukupan atau ketersediaan itu levelnya di bawah ketahanan. Kan kalau ketersediaan atau cukup tuh bisa saja dengan impor kan. Kalau ketahanan itu sudah memasukkan faktor di mana kita tidak bergantung pada impor. Bukannya impor haram, karena beberapa produksi pangan kita memang negara manapun mayoritas ya pasti ada ketergantungan terhadap impor. Tapi ketergantungannya itu sedemikian rupa, kalau untuk tahan itu artinya dia lebih tetap bertumbuh pada produksi domestik. Di antara soal ketahanan pangan, itu kan subnya itu ketersediaan, lalu keterjangkauan. Jadi nggak hanya tersedia, tetapi terjangkau oleh mayoritas rakyat. Terjangkau itu sekurang-kurangnya dua aspek ya. Aspek ketersediaan secara fisik ya, artinya memang terjangkau, dapat diakses, dan keterjangkauan secara harga. Kan begitu, barang ada tapi nggak bisa beli. Nah, begitu kan, barang murah tapi jauh di sana. Ya kalau datang ke tempat dia mahal. Banyak istilah terkait dengan ini. Tadi kita baru menyebut ketersediaan, keterjangkauan, kecukupan, ketahanan pangan. Lalu ada stabilitas kan? Ya terjangkau, tersedia, tapi volatile, tidak stabil. Kadang tersedia, kadang tidak. Itu juga masalah nanti. Kemudian juga soal yang lebih serius adalah namanya kemandirian pangan, bukan hanya ketahanan. Mandiri itu artinya ya memang lebih bergantung pada kekuatan sendiri. Terutama untuk negara dengan penduduk yang sangat banyak seperti kita. Kalau kita bicara Singapura, kita bicara Swiss, atau negara-negara seperti itu, ya memang mereka tidak perlu mengembangkan istilah kemandirian atau ketahanan pangan ya. Kalau dia duitnya cukup, devisanya cukup, dia yang penting mampu beli. Kalau kita kan rakyatnya banyak, nggak mungkin kita mengandalkan pembelian yang bisa menguras devisa, dan kita nggak tahu dapat devisanya dari mana untuk kecukupan itu nantinya. Karena itu sejak awal, sejak zaman Soeharto bahkan, soal kemandirian, soal kedaulatan pangan ini menjadi wacana kebijakan ya. Tetapi nanti kita melihat angka-angkanya di mana selama era Presiden Jokowi ini itu gagal diwujudkan.
RPJMN-nya sejak 2015-2019, ini saya salah tulis ini 2015-2019 ya. Dokumen itu bahkan menyebut tentang angka ya. Misalnya ada soal angka produksi padi, angka produksi jagung, kedelai, gula, daging sapi, produksi ikan, susu. Jadi disebutkan untuk menguatkan narasi soal ketahanan pangan tadi ya. Nah di RPJMN yang 2015-2019, ya cukup optimis tuh pemerintahan Jokowi untuk mengarah kepada ketahanan pangan. Di 2020-2024 RPJMN-nya itu sudah agak sedikit kendor ya kalau istilah siapa ya. Sudah mulai berkurang optimisnya. Sehingga mulai memindah beberapa istilah menjadi ketersediaan beras, ketersediaan daging. Sudah lagi tidak pada ketahanan apalagi produksi gitu loh. Nah tetapi oke, kita tetap lihat ada angka-angka. Nah angka-angka yang sudah dilandaikan itu pun ternyata tetap tidak tercapai. Yang pertama padi gitu ya. Padi ini memang agak sedikit menganalisisnya harus hati-hati ya, karena ada dua metode, ada metode lama, ada metode baru. Tapi metode ini ditetapkan, metode baru ini yang lebih handal, ditetapkan oleh BPS, tapi bersama-sama tuh dengan berbagai lembaga dulu dengan LIPI, dengan badan, karena memakai foto satelit, ada badan antariksa semacam. Ada Lavan ikut, dan di bawah langsung koordinasi Wakil Presiden dahulu ketika terjadi perubahan perhitungan di tahun 2018 ya, perhitungannya lalu mundur ke belakang. Jadi makanya ini penurunan produksi ini bukan karena produksi, karena cara hitungnya beda. Sebelumnya itu cenderung meningkat metode lama. Sebenarnya mungkin ini bisa aja diterusin meningkat, tetapi di era kedua Pak Jokowi itu jelas-jelas produksi padi itu stagnan ya, bahkan turun. Ini 2018, 59,2 juta ton, sekarang hanya 53,98 juta ton. Bisa ya kebayang ya, bahwa kita produksi padi itu turun. Ini kaitannya banyak, soal sawah yang relatif berkurang atau sekurang-kurangnya stagnan. Sebenarnya produktivitas padi relatif terjaga ya. Meski kita tidak termasuk yang tinggi di dunia, tapi juga bukan yang rendah. Jadi produksinya itu, produktivitasnya sedang lah. Jadi memang produksinya turun. Ini padi gagal jadi target dari RPJMN soal padi. Kemudian jagung. Nah jagung ini juga mengalami 2 kali perubahan penyajian data. Kalau ini menyangkut dengan kadar air ya. Tetapi kedua-dua datanya bisa dipakai. Jadi perhitungan lama masih bisa ditarik ke sampai sekarang. Sempat di awal periodenya Jokowi itu jagung ini naik ya sampai 2017. Tapi 2018 ke sini turun atau stagnan lah. Maka produksi di tahun 2023 ini dibandingkan 2014 itu lebih rendah. Padahal konsumsi jagung tuh meningkat. Karena kebutuhan jagung ini meluas ya. Berbagai macam ternak, begitu juga makanan-makanan olahan dan seterusnya jagung. Dan ini potensial sebenarnya jagung ini. Potensinya ada, tapi realisasinya luar biasa memalukannya. Jadi kita sebagai negara agraris memproduksi jagung menurun. Pangan, tanaman pangan yang lain ya, ini kita ringkeskan aja nggak satu-satu. Ada kedelai, ada kacang tanah, ada kacang hijau. Tiga-tiganya merosot. Kedelai merosot paling besar di era Pak Jokowi. Menjadi sepertiga dari ketika awal beliau memulai. Data baru 2023 nih. Kemudian kacang tanah itu separohnya. Kemudian kacang hijau ya berkurang sekitar 25%-nya. Jadi turun. Mudah-mudahan imajinasi ini bisa adalah bayangan ini di kawan-kawan pembelajar ekonomi ini. Ini negara agraris. Padinya, produksinya stagnan dan sedikit menurun. Kemudian kedelai, kacang tanah, kacang hijau merosot drastis. Bisa ditambahkan lagi dengan jenis tanaman pangan yang lain. Ubi kayu misalnya. Ubi kayu memang dalam 2-3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Tapi dibandingkan ketika Pak Jokowi memulai jauh. Jadi kita ubi kayu juga mengalami kemerosotan. Ini saya gambar polanya. Nah, lalu juga ubi jalar. Ya bagaimana kita tidak tahu. Ini padahal adalah tanaman-tanaman yang sebenarnya kalau kita berpikirnya lebih luas ya, lebih holistik. Ini kan mau tadi kacang tanah, kacang hijau, juga ubi kayu, ada ubi jalar. Semua ini berpotensi dikembangkan, dikaitkan dengan industri ya, untuk jadi macam-macam olahan. Tetapi produksi kita kurang, dan soal waktu saja, dan sebagian sudah untuk kacang hijau sudah. Kedelai tadi, apalagi ya. Kedelai itu kebutuhannya cukup besar untuk berbagai sambungannya dengan industri, mau tempe, tahu, dan seterusnya. Kebutuhan itu akhirnya nanti akan diambil dari impor. Jadi
ide ketahanan pangan itu jelas-jelas jauh panggang daripada api. Dan bolehlah saya menilai untuk pangan kita betul-betul semula di era Soeharto relatif berkecukupan, bahkan sempat meskipun itu berlebihan menyebut swasembada pangan, tapi memang nyatanya kebutuhan produksi pangan itu relatif hampir bisa memenuhi konsumsi dalam negeri. Tetapi di era berikut-berikutnya dan terutama di era Jokowi ini kita benar-benar tidak cukup pangan itu. Dan ke depan kita bisa menuju kepada kerawanan pangan. Sekarang kurang, besok rawan. Nah, kita masih cukup, nanti kita akan lihat cukupnya kita karena mampu impor. Bagaimana kalau nanti kita sudah tidak cukup duit lagi impor? Ya kan? Mau apa kita? Mungkin nanti ada fase kita makan sandal jepit ya, bukan makan lagi pangan. Itu mungkin kalau ini saya saking emosinya bagaimana negara dengan lahan yang meskipun sedikit berkurang sangat besar. Petani yang sudah berabad-abad jadi petani bahkan sebelum ada negara Indonesia, bahkan sebelum datang, mereka itu bercocok tanam. Bukan soal caranya saja, budayanya, kulturnya, sikap hidupnya. Itu bagaimana mungkin kita menjadi terpuruk negara dengan konsumsi pangan yang besar dan tidak mampu memenuhi sehingga kita salah satu pengimpor. Ini belum saya gambar gula ya. Kita gula di era kolonial itu eksportir nomor 1, produsen nomor 2 di dunia. Sekarang kita importir terbesar di seluruh dunia. Kegilaan apalagi yang mau kita ciptakan di negeri ini kalau kita bicara tentang pertanian ini. Jangan-jangan kita beternaknya bagus itu loh ya, daging sapi. Ternyata tidak. Jadi ini produksi daging sapi loh, bukan produksi daging sapi itu ada sapi impor disembelih pun dianggap produksi daging sapi. Udah ada itu tuh. Oke, tapi anggap aja ini pokoknya produksi daging sapi lah. Itu landai, bayangkan. Jadi dulu sempat meningkat di era Pak Jokowi lah dia landai dan turun. Jadi waktu memulai dengan sekarang itu ini seimbang. Ini sudah memasukkan ada beberapa sapi impor yang dipotong lalu produksinya kan produksi domestik dagingnya. Seperti ini. Kita bermasalah dengan daging sapi. Kalau mau ditambahkan yang sedikit memuji itu ya ayam, daging ayam. Kita daging ayam relatif lumayan lah. Karena itu ya memang yang berkembang itu ayam ya. Ayam dan telur ayam. Tapi terbayang nggak bahwa ini linkage ya. Kalau tanaman pangan itu di strateginya bagus, tumbuhnya bagus, itu beberapa sisa produksi pangan itu adalah pakan ternak. Pada saat yang bersamaan dia linkage dengan industri. Dia diolah, tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri. Kita sudah melihat itu, olahan-olahan yang baik itu perusahaan besar maupun rumahan. Sekarang banyak sekali makanan-makanan di minimarket dan sebagainya yang lumayan-lumayan. Artinya potensi itu besar, tapi itu tidak menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk dilakukan strateginya. Terbukti dari anggaran untuk Kementerian Pertanian itu hanya belasan triliun. Anggaran Kementerian Perindustrian di bawah 10 triliun. Bagaimana kita bisa mengembangkan ini kan? Misal gitu. Kemudian perguruan-perguruan tinggi yang memiliki basis pertanian atau teknologi pengolahan pertanian, dua-duanya ya banyak yang masih bagus, tetapi malah lulusan IPB tidak ngurusi pertanian kan, ngurusi bank misalnya begitu. Tapi kita nggak boleh nyalain IPB juga kan. UGM juga begitu saya lihat. Karena sebetulnya hasil-hasil kajian mereka tentang budidaya, kemudian juga tentang pengolahan itu tidak kurang-kurang. Tetapi berhenti di hasil-hasil riset percobaan, tidak ada political will untuk mengeskalasinya menjadi uji coba yang lebih masif, dan tidak juga ada usaha pemerintah yang cukup memadai mengkaitkannya dengan dunia usaha. Sehingga dia menjadi andalan bagi negeri ini. Kita ini kurang apa kan kalau untuk menjadi salah satu negara industri berbasis pertanian, mengolah tanaman pangan, mengolah produksi perikanan, mengolah produksi peternakan. Dan itu bisa menjadi sumber devisa yang besar. Dan yang lebih penting, dia linkage berkait dengan kehidupan rakyat banyak. Kalau kita cuma ngekspor nikel, mau diolah tidak diolah, berapa biji manusia yang ikut di sana? Ini beda ya. Kenapa tidak ini? Kita tidak usah bicara industrialisasi 4,0 sampai 7,0. Industrialisasi 2,0 istilahnya kalau kita mengolah. Ini saja ada potensinya masih sangat besar. Nah, tetapi harus di backup oleh sektor pertanian yang juga tetap baik ya, tetap tumbuh. Nah, ini susu. Udah, kalau memang sapi, ya tapi kan otomatis kalau sapinya nggak banyak ya susunya juga nggak banyak.
Kalau dipaksa-paksa kasihan kan sapinya. Ya bagaimana, ini kan fakta, ini produksi susu kita juga begini nih. Saya kasih gambar merah landai. Era Jokowi lebih rendah dari sebelumnya. Lalu ada program makan siang gratis atau makan bergizi gratis. Salah satu komponennya maunya susu. Bingung kan? Waduh, nah harus impor susu. Kalau ada di baru susu ikan. Saya nggak berani komen ya apa cukup nggak susu ikan. Tapi memang saya bayangkan bagaimana ya ini. Kan secara potensial kita bisa sapi dan kambing. Tapi kambing dan sapi kita berat ya. Ya orang kalau memelihara sapi di luar yang korporasi ya, atau kambing, itu kalau di kampung itu yang biasa main ke desa itu kayak celengan aja. Jadi sebenarnya kalau di ongkos tenaga kerjanya dihitung, dia nyari rumputnya dihitung, apa itu sebenarnya nggak untung orang melihara sapi itu. Dagingnya, kalau susu itu masih mending. Jadi sapi perah ini secara rakyat itu biasanya masih lebih cukup menguntungkan dibandingkan sapi daging. Tapi kan untuk susu perah itu lokasinya tertentu ya. Dan itu pun belakangan ini kita sudah mendengar kabar para peternak sapi perah yang sifatnya rakyat ya, punya 2-3 ekor, 5 ekor juga mengeluh karena ada banyak hal terkait dengan saprodinya, dengan mereka tertekan di pemasarannya, ya, dan macam-macam lah. Dan karena biaya hidup dia yang tinggi sementara hasilnya masih begitu ya, tidak sempat, bahkan banyak peternak yang tidak lagi bisa melakukan regenerasi ya bahwa sapi. Bertahan untuk sapi 3 saja tetap 3 itu berat, nanti ada anaknya yang sakit, kuliah, mantenan, berkurang sapinya kan. Ini fakta di lapangan, ini tergambar dari makronya ini. Lalu kita masuk ke ujungnya, sebenarnya kondisi ketahanan pangan kita ini bagaimana? Lembaga internasional itu punya yang namanya Global Food Security Index, GFSI. Sayangnya data sampai sekarang masih tahun 2022. GFSI ini oleh lembaganya itu dilakukan skor. Lalu dari skornya 0 sampai 100 dalam masing-masing komponen. Komponennya itu antara lain 4 ya, ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keamanan, lalu keberlanjutan dan adaptasi. Kita untuk tahun 2022 skornya 60,2. Dari 0 sampai 100 ya. Tidak buruk, tapi tidak bagus, kan begitu. Nah, untuk mengetahui tidak buruk atau tidak bagus, ini gambar dari Global Security Index ya. Tapi ini saya kutip dari terbitannya BPS yang bersumber kepada Economics Impact. Yang biru itu menunjukkan rata-rata global, yang hijau kita. Ya, kita sempat agak sedikit di atas, tapi kan kita di bawah rata-rata dunia nih. Dari 113 negara. Ya mungkin di antara negara yang lebih tinggi dari kita itu nggak punya lahan, nggak punya petani sebanyak kita. Karena ketahanan ini nggak hanya soal produksi ya. Harusnya kita itu skornya yang ideal itu ya mestinya 80 lah ya. Kita ini negara dengan, negara petani ya. Kalau dulu kata Kus Plus itu tongkat dan batu jadi tanaman. Sekarang tongkat dan batu buat ngemplangi orang, tanaman nggak bisa tanaman aja kita tanam kadang nggak jadi tanaman. Ini kan ironi sekali. Meskipun kita belum sampai buruk sekali ya, tapi buruk. Nah, ini ketersediaan itu sekali lagi saya ulangi ya, ketersediaan itu kan tidak harus dari produksi sendiri kan, bisa dari impor. Oke, kita lumayan bagus nih, ambil aja tahun 2022. Kita skornya 50,9. Oh ya, nggak terlalu bagus juga sebenarnya kan. Tapi skor kita 84. Jadi, karena apa? Karena kita biarpun mengimpor, sebetulnya daya beli kita kan nggak terlalu besar juga kan. Nah, kemudian dari sisi keterjangkauan, kita skornya tinggi. Artinya ini, boleh juga nih saya terlalu banyak kritik Jokowi ya. Boleh dipuji sedikit ini. Bahwa terjangkau itu fisik kan. Jadi di berbagai daerah itu terjangkau sudah pangan itu karena ada jalan, ada transportasi kan, dia terjangkau. Perkara itu barangnya impor tuh soal lain ya. Dia terjangkau. Skornya cukup tinggi, 81,4. Peringkatnya pun 44 ya. Maksudnya tuh peringkatnya kan bagus tuh dari 131. Nah, soal kualitas dan keamanan ini ya sedang juga 56,2. Peringkat kita 78. Kualitas dan keamanan pangan ya. Nah, yang berat kita juga adalah di keberlanjutan dan adaptasi. Apa itu maksudnya? Ya tersedia tapi belum tentu sustain. Saya ulangi lagi, karena kita mengandalkan impor, bagaimana keberlanjutannya kan? Produksi kita tidak stabil, cenderung menurun, kan berarti keberlanjutannya masalah. Sekarang masih cukup. Nah, adaptasi itu terkait dengan kemampuan masyarakat untuk merubah, mensubstitusi pola konsumsinya. Di perkotaan kelihatannya sudah mulai baik. Banyak orang yang mengganti beras dengan yang lain ya, termasuk saya. Saya sudah mulai makan ubi, saya makan singkong, saya makan talas, kimpul.
dengan kesadaran kesehatan. Sebenarnya yang namanya adaptasi itu ya mau kesadaran kesehatan, mau keterpaksaan karena harganya tinggi ya berubah. Nah ini kita masih rendah ini. Keberlanjutan, terutama kontribusi keberlanjutan kita yang rendah. Nilainya 46,3, jadi bawah 50 loh. Peringkat kita 83 dari 131 negara. Total skor kita 60,2, peringkat 63. 63 dari 100 berapa? 113 kok, bukan 131 ya. Berarti kita termasuk di atas yang 113 bagi 2, nggak sampai 60 kan? Berarti kita di atas termasuk yang buruk kan kalau kita bagi 2 tuh. Nah, ini lebih enak lagi nih gambarnya nih. Kita dari dunia lebih buruk, dari Asia Pasifik lebih buruk lagi. Kita lebih buruk dari Vietnam, dari Malaysia, dari Singapura. Nah, kita dekat dengan Thailand. 60,1, 60,2. 2022 loh. Jadi dengan demikian, Global Food Security Index, kita untuk menaikkan nilai 60,2 ini kayaknya berat. Karena lihat, kita punya kecenderungan memburuk kan ini. Kita sempat 63,6. Sehingga menurut saya kita ada potensi di tahun 2023 dan 2024 nanti akan disalip oleh Thailand. Dan kalau salah-salah kita juga dengan Myanmar dan Filipina pun nanti akan berimpit. Satu hal lagi dalam konteks kinerja Jokowi di bidang pertanian secara umum dan pangan secara khusus ini adalah betapa dengan kondisi produksi yang menurun seperti itu, dengan pertumbuhan sektor pertanian yang rendah dan pertumbuhan sektor tanaman pangan yang bahkan mulai kontraksi, itu ternyata sektor pertanian masih terpaksa menampung banyak tenaga kerja. Itu kan kasat mata. Ketika orang di PHK ya pulang kampung, ya bantu saudaranya, bantu orang tuanya untuk bertani lagi. Kemudian ketika dia disekolahkan, SMA, SMK, bahkan ada yang sarjana, cari pekerjaan nggak dapet. Padahal waktu dia sekolah, jual sapi misalnya, jual lahan, kembali lagi terpaksa jadi petani. Misal, itu fakta ya, bahwa jumlah persentasi pekerja pertanian menurun karena jumlah angkatan kerjanya bertambah. Tetapi secara jumlah orang tidak terjadi penurunan selama era Pak Jokowi, malah bertambah jumlah yang bekerja di sektor pertanian. Akibatnya, ya otomatis nilai tambah pendapatan dari petani itu kan ya tertahan, orang produksinya lajunya pelan tadi. Nah begitu ya, maka kalau kita tutup nih uraian ini dengan kesimpulan dari awal sampai akhir tadi. Pertama, kita sudah melihat bukti-bukti kegagalan membangun sektor pertanian selama era Jokowi. Jadi dari laju pertumbuhan yang amat rendah, kemudian lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, lalu sektor tanaman pangan secara lebih khusus sudah sangat rendah, lalu gagal juga dari sisi target yang mereka tetapkan sendiri. Pada RPJMN 2015-2019, ketika target diturunkan, tetap tidak berhasil. Nah, kemudian kita juga sudah melihat beberapa jenis produksi komoditas ya, pangan yang ditantumkan di RPJMN, baik yang secara lugas maupun yang secara samar disebut meningkat, faktanya hampir tidak ada yang berhasil. Kita juga melihat dari sisi ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita itu sebenarnya rapuh. Lebih banyak karena ada aspek ketersediaan yang dari sudut impor ya, atau keterjangkauan yang akibat dari sisi ini infrastruktur sudah mulai ada hasil tapi lebih bersifat terjangkau, bukan produksi. Nah dengan demikian sektor pertanian ini oleh pemerintahan Prabowo harus menjadi perhatian amat sangat khusus dan menjadi prioritas. Jadi tidak usah kita bicara Indonesia emas atau apa itu di inilah. Cuma sekedar hiasan saja bicara itu. Kita bicara fakta. Ada 40 juta petani. Ya, pekerjanya itu kalau dengan keluarganya 100 juta kan? 40 juta itu adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Kalau tambah anak-anaknya yang belum usia, itu 100 juta orang yang bertumpu pada pertanian. Pada saat yang bersamaan 280 juta itu butuh makan. Nggak mungkin hanya makan padi, makan beras ya. Beras pun tidak cukup. Mereka harus memiliki kecukupan karbohidrat, protein, susu. Semuanya tidak ada tanda-tanda yang menggembirakan. Maka strategi ke arah situ harus jelas. Oke, kita bisa terima nih ada program makan bergizi gratis ya, merubah dari makan siang gratis. Nah itu kan bisa tuh, mestinya menjadi pemicu yang kita bicarakan tadi. Tapi kalau nanti realisasinya ternyata berasnya impor, susunya impor, itu bukannya akan membangun, malah akan makin meruntuhkan sektor pertanian. Mudah-mudahan pemerintahan Prabowo memahami persoalan ini, bahwa kita tidak lagi bicara ketahanan pangan sebenarnya, apalagi kemudian kita sedang bicara kerawanan pangan yang sedang mengancam negeri ini.